Selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani teman-teman online dalam online cooking class Indonesia Memasak by Yami. Nah, Indonesia Memasak by Yami ini adalah sebuah signature event pertama Yami yang akan berlangsung selama 1 bulan penuh nih di bulan Desember ini. Nah, Yami ini merupakan platform digital yang fokus pada konten masak-memasak untuk generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Nah, bertemakan jelajah masakan Nusantara, Indonesia Memasak by Yami ini kali ini menghadirkan beberapa rangkaian acara menarik seperti online cooking class, talk show, workshop, dan juga ada program entertainmentnya. Nah, udah pasti bakalan ada figur-figur ternama nih yang beken banget di bidang kuliner ini. Untuk itu, dengan tema masakan Indonesia kali ini, sekarang kan lagi ngetren banget nih masakan Indonesia udah mulai naik lagi. Karena masakan Indonesia kayak kita udah mulai aware kalau masakan Indonesia itu punya ciri khas tersendiri dan punya berbagai macam rasa dan punya spektrum rasa yang sangat luas banget. Nah, saat ini makanan tradisional bisa dikreasikan dalam bentuk kreasi lainnya atau biasanya kita bilangnya fusion food ya. Nah, fusion food ini merupakan kreasi makanan yang memadukan 2 atau lebih budaya kuliner yang berbeda. Kalau teman-teman yang join kelas hari ini, kreasi makanan fusion apa sih yang pernah dimasak atau kalian cobain gitu? Chat di bawah ya. Nah, online cooking class kali ini kita akan ngebahas tuntas mengenai Indonesian food, tapi versi fusionnya nih. Sama ada 1 bintang tamu yang paling keren, paling kece, paling apa ya, pokoknya udah pro banget lah di dunia Indonesia kulineri. Nah, sebelum kita masuk, kita bacain dulu do and don'ts-nya ya. Yang pertama, selama sesi berlangsung ini, teman-teman wajib untuk mematikan kamera dan audio. Di-mute ya jadinya, biar sesinya berlangsung dengan kondusif gitu. Jadi audio dinyalakan kalau misalnya tim Yami menyebutkan nama dari salah satu teman-teman untuk join. Jadi nanti di akhir proses memasak atau di akhir sesi bintang tamu kita selesai masak, kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung sama bintang tamu kita gitu. Nah, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan seputar proses memasaknya atau gimana kepada bintang tamu kita dengan ngasih chat di chat box ya. Formatnya itu nama, asal kota dan pertanyaannya apa. Jadi nama, strip asal kota sama pertanyaannya apa. Gitu deh. Nah, online cooking class kali ini kita tuh bisa dapat sebuah ilmu yang apa ya namanya, ilmu yang gak bisa kita dapetin di online cooking class lainnya. Karena susah banget kalau ikut online cooking classnya Chef Mandif. Udah disebutin kan jadi namanya speakernya. Jadi online cooking class kali ini kita kedatangan Chef Mandif Waroka. Hai Chef. Hai Nunu. Apa kabar Chef? Baik-baik. Sebelum kita mulai masuk proses masak nih Chef, chit-chat sebentar dulu ya Chef. Ya. Chef, kesibukannya apa nih Chef selama pandemi ini? Dulu sempat bikin kayak online restoran, udah dicoba. It's a big potensi, nanti aja. Baru saya ngajar online juga beberapa, dan juga sekarang ya consulting at the moment. Oke. I'm doing consulting lah. Chef, sebelumnya kita mulai, aku mau nanya nih Chef, sebenarnya fusion food itu apa sih Chef? Fusion, ya banyak orang berkira itu mix ya, tapi nggak selamanya begitu lah. Bisa juga ada orang jangan selalu berpikir bahwa ini bisa mix dengan Eropa. Yang paling penting adalah kalau kita bikin fusion itu adalah, menurut saya paling utama nomor 1 adalah ambil teknik yang terbaik dari cuisine lain, dari Jepang, dari Prancis, atau teknik dari beberapa cuisine dari negara lain. Kedua, ambil flavor yang profilnya itu cocok dengan makanan kita. Jadi jangan asal nyambung aja, akhirnya rasanya nggak keruan. Jadi kita gabungnya ini harus punya teori dan punya ide di belakangnya, punya ide dan konsep. Jadi fusionnya adalah itu, tetapi akhir hasilnya adalah tetap memperlihatkan bahwa ingredients, bahan-bahan yang kita gunakan menjadi highlights dari makanan, dan juga kultur dari makanan kita sendiri, Indonesia itu jangan sampai hilang. Jadi sia-sia kalau kita fusion akhirnya jadi makanannya western.
Ya menurut saya kalau mau fusion ke Indonesia, kalau kecuali Western mau fusion ke Asian food ya, vice versa. Jadi kebalik Vice aja. versa, Jadi oke. itu seperti itu konsep dari fusion food. Oke, jadi kalau ingin berkreasi fusion food ini, yang harus diutamakan itu main konsepnya ya, Chef? Iya, highlight of the ingredients Highlight semua. of ingredients. Semua chef itu akhirnya masak untuk memperhatikan dari bahan apa yang dia masak, giving respect lah. Seperti ini. Jadi kalau kita mau masak udang ya udangnya harus enak. Kalau masak sayur asamnya harus enak. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya fusion ini makanannya akhirnya makin enak gitu loh. Jangan sampai pas kita fusion, ini kok rasanya gimana ya? Aneh Nah, gitu ya? sering juga terjadi sih. Kalau kita makan keluar, kok ini coba-coba fusion tapi kok ya so-so ya begitu, kita nggak mau lah. Oke. Basically the food has to be taste good aja. Oke. Jadi kali ini kita mau masak apa nih, Chef? Ini sayur asem. Sayur asem. Saya punya udang juga sebetulnya. Tapi Oke. saya nggak mau banyak highlights udang karena gampang lah masuk udang itu. Nah, sama highlight sekarang ini adalah bagaimana kita bikin sayur asem clean, bersih, Bersih. tapi flavornya nggak hilang. Mhm. Nah, itu yang saya utamakan ini. Dan rasanya lebih enak dari sayur asemnya. Tanpa menggunakan penyedap atau apa-apa. Oleh karena itu hari ini, the secret ingredients is tomato. Jadi tomat adalah secret ingredients untuk hari ini. Oke, Iya. jadi kita kali ini mau bikin sayur asem lebih berbeda gitu ya, Chef? Berbeda. Gitu. Lebih unik, presentasinya lebih modern, rasanya pun aku bilang umami, gurih gitu, tanpa adanya penyedap atau ingredients lainnya. Oke, nggak sabar nih kalau gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lempar ke Chef Mandif aja. Yuk, boleh silakan Chef Mandif. Ya, pertama-tama untuk bikin sayur asem, Ingredients-nya apa aja yang dibutuhin, Chef? tomat, jagung seperti biasa. Basically ini apa yang ada kita temuin pada sayur asem, daun salam, bawang merah, nangka. Ini mungkin nggak kelihatan, terasi. Key of ingredients ya. Ada beberapa sugar, gula penting juga untuk sini. Ini basically adalah basic sayur asam kita. Yang ide dari sini yang mau saya berikan kepada para anak-anak Gen Z dan milenial bahwa ini ingredients ini bisa pakai resep mama kalian. Jadi bisa Iya. pakai resep di rumah, biasa di rumah ya? Ya, jadi kalau kita makannya sukanya sayur asam begitu bisa kalian bikin pakai resep itu. Karena sebetulnya resep ya tinggal resep gitu. Tetapi nanti saya bikin konsepnya apa. Jadi bagi para pemirsa atau pada yang mau belajar pecinta kuliner ini, tolong diperhatikan cara berpikirnya. Jangan terlalu
umaminya yang luar biasa. Jadi kalau kita memperlakukannya dengan benar, dia bakalan umami banget. Ini agak banyak ya, saya coba potong aja semua. Simple sekali. Kita banyak waktu hari ini. Iya chef, kita punya 1,5 jam Satu ke setengah depan. jam. Ya, jadi mungkin bisa lihat stepnya, ikutin stepnya dengan baik. Iya, nah teman-teman bisa perhatiin nih Chef Mandif. Apalagi ini kayaknya ada banyak teman-teman yang join yang sekolah kulineri juga nih Chef. Nah, itu bagus banget buat yang pada sekolah kuliner. Ini mungkin ide buat kalian ya. Saya yakin kedepannya makan Indonesia ini udah nggak seperti dulu lagi, tetapi yang tradisional tetap ada, pasti yakin ada. Tapi untuk kita menuju ke panggung internasional untuk mencapai Michelin Star Restaurant suatu saat nanti, saya rasa ini penting untuk kita kembangkan. Ya, ini lengkuas tadi nangka. Saya sengaja ngasih nangka karena harus ada flavornya semuanya di situ. Lengkuas, lengkuas itu dalam sayur asam itu penting banget ya. Ingredient utama sebetulnya menurut aku untuk flavor rasanya. Oke, jadi sebenarnya main rempahnya dari lengkuas. Tetap sama. Jadi bumbu halusnya ini saya jadiin satu sebetulnya. Ini nggak usah di blender. Saya kacang saya blender aja. Oke. Saya blender. Kacang tanah itu Chef? Kacang tanah. Karena ada flavor dia tertentu. Iya betul. Iya. Saya Oke. Itu potong. pakai nangka juga Chef? Saya pakai nangka. Saya mau semua Di bumbunya blender? di blender. Saya mau semuanya bumbunya di blender. Kacang tanah, bawang merah, lengkuas. Nah ini konsome ya. Jadi sebetulnya Oke. idenya adalah kenapa ini kok ngapain sih semua di blender ya? Idenya adalah ketika kita ini apa? Ketika kita makan 1 sendok kuah dari nanti kuah buat udangnya, kita akan merasakan semua ingredients dari pada sayur asemnya. Jadi kenapa saya masukin semua di sini? Ya itu penting. Karena contohnya kacang panjang ini. Kacang panjang kan rasanya ini aku bilang spesifik banget. Pasti kerasa gitu ya. Kalau Iya, di sayur betul. asam. Kalau di sayur asam nggak ada kacang panjang, rasanya nggak mungkin deh. Nangka Iya. kacang panjang, Kayak bukan sayur asem Chef. betul. Jadi tetap Tetap saya harus memperhatikan main ingredients Iya. masakannya ya berarti. aslinya. Aslinya, Saya masakan jaga aslinya. kulturnya. Jadi Betul. itunya harus saya jaga. Iya, jadi justru lebih kita fusionnya itu pakai teknik dari masakan Jadi luar terasi gitu ya. sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Udah ini udah dipanggang. Ada yang pakai kemiri juga saya masuk, nggak usah banyak. Ada yang suka pakai bawang putih dan ada yang nggak suka pakai bawang putih. Tapi aku hari ini I think it's good to have little bit bawang putih di sini, Oke. ya. Bawang putih, cabai Bawang putih, merah. cabai sesuka aja ya. Suka pedas tambahin, kalau yang nggak suka ya jangan. Tapi cabai itu fungsinya untuk bukan untuk bikin pedas, tetapi cabai itu di sayur asam penting adalah untuk membuat flavor. Flavor. Jadi flavor itu cabai. Kadang-kadang kalau kita over season bisa pedas, tapi buat sebetulnya tanpa kalau nggak ada cabai, contohnya di makanan Padang, kalau dia nggak ada cabai, rasa makanan itu nggak ada. Nggak keluar ya Betul. jadinya. Jadi bukan selamanya itu untuk bikin pedas, salah. Iya. Justru hanya untuk ngeluarin rasa Iya, flavornya, flavornya supaya itu semakin rich gitu ya betul. Chef. Biar kompleks ya, aku bilang namanya kompleks ya. Biar dia kompleks, biar dia dinamis, biar dia kontras antara satu rasa dan rasa-rasa yang lain. Itu untuk saya ada buat Boleh nih teman-teman dicatat, diinget-inget. ya. Jadi Bahannya. saya ulangi lagi kembali ya. Ini. Jadi semua bumbu ini dipotong. Kasar aja nggak apa-apa. Ya, ini sudah saya masukin. Ini saya masukin setelahnya. Ya. Itu asam Jadi Jawa saya ya. kosongin dulu biar tenang. Garlic saya pakai 2-3 lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekali lagi, ini idenya
You can do with your mom recipe. Nggak usah bebas. Explore memori kalian, explore your childhood. Waktu kecil suka makan apa? Mungkin bikin menu fusion next time bisa dari sana. Ya, ini bahan dasar utamanya. Sekarang saya akan blending. Jadi saya mau blender ini semua jadi satu liquid. Oke. Nah, teman-teman gimana? Sudah mulai bersemangat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lain yang udah join, mungkin ada teman-temannya yang lupa join atau ada yang kelewat jamnya, bisa diajak lagi, diingetin ya kan. Gitu. Sambil nunggu Chef Mandif siap-siap, kita akan ingetin karena nanti di akhir acara ini akan ada challenge menarik buat kalian. Hadiahnya apa ya challenge kita kali ini? Aku lupa deh. Kita ada food processor kalau nggak salah. Food processor dari Philips, betul? Betul. Nah, buat jadi ada challenge-challenge seru. Dan juga kita akan ada quiz, pertanyaan-pertanyaan seputar masakan yang Chef Mandif masak hari ini. Jadi kalian harus perhatiin Chef Mandif masaknya. Kalau mau ada yang tanya-tanya juga boleh, tanya langsung di chat box. Formatnya itu adalah nama, asal kota, dan pertanyaannya apa. Nah gitu, udah ada yang tanya-tanya belum nih dari audiens kita? Hari ini Chef Mandif, jadi sekarang teman-teman kalau ini Chef Mandif lagi memblender bahan-bahan yang tadi dipotong ya, bumbu halusnya. Gitu. Jadi Chef Mandif lagi ngeblender kacang, jagung, nangka biar tetap ada flavornya tuh. Bawang merah, bawang putih, kemiri, bahan-bahan yang tadi dipotong lagi di blender. Sama lagi prepare tomat yang tadi udah dipotong gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Chef dari Zoom. Namanya Nika dari Mojokerto. Wah, ini jauh-jauh dari Mojokerto nonton Indonesian Fusion Food nih Chef. Iya. Nah, ini dia Nika ini tanya Chef, teknik ini bisa digunakan untuk memasak sayur lainnya nggak Chef? Misalnya sayur lodeh gitu. Lodeh agak sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda, karena dia pakai lodeh santan kita ya? tuh nggak nyari beningnya ya. Oh iya ya. Iya, kalau lodeh nggak nyari beningnya. Saya tambahin air dikit ini. Oke. Nah, tapi kalau dia mau coba, it's good to try. Oke. Jangan coba aja, tapi tekniknya bakalan sama. Oke, jadi mungkin ini Chef Mandif di sini konsepnya ingin mencari apa ya, sayuran yang brothnya clean gitu ya Chef? Iya, kita mau bikin brothnya clean. Mungkin Nika bisa coba buat sayur sop mungkin? Bisa, Bening. bisa aja ya. Bisa aja sih. Oke, Chef Mandif mulai ini bikin konsome ya, tomat. Ini udah. Seru banget nih. Sudah, ini nanti saya mulai masak. Oke. Sambil Chef Mandif. Ini saya masukin asam jawa. Asam jawa. Oke. Ini Chef Mandif masukin asam jawa ke dalam tomat yang tadi udah di blender ya, Chef. Ini Daun salam. daun salam. Ini dimasak sampai mendidih, Chef. Sampai mendidih, tapi nggak boleh pecah ininya. Oh, nggak boleh permukaannya. pecah. Jadi bayangkan kalau konsumsi asli itu daging, Iya. ya, kita pakai tomat. Iya, betul. Saya aduk dulu. Jadi mungkin airnya cuma dapat sedikit banget. Ya, kenapa? Memang kalau ngomong mahal, ini mahal banget jadinya. Iya. Karena si ingredientsnya banyak, tapi yieldnya tuh hasilnya sangat sedikit. Jadi mahal banget. Kita biasa pakai ini, teknik ini untuk ya fine dining ya. Iya. Ya, Oke. jadi ini ide sebetulnya. Jika kalian melakukan ini, ini ide untuk fine dining cuisine. Fine dining. Jadi segini banyaknya kalau bisa dilihatin lagi kameranya. Jadi saya mau ngebayangin bisa di ini. Oke, boleh di zoom teman-teman. Ya, Nah, dia ini kelihatan. dari segini banyak mungkin saya cuma dapat sekitar 200 mili 200 mili. dari segininya banyak. Jadi
It's high cost, tapi konsep dari restorannya saya sendiri adalah fine dining. Fine dining. Jadi kita lebih ke experience of flavor. Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa paham kenapa fine dining mahal. Jangan protes ya teman-teman, apalagi buat makanan Indonesia fine Ya. dining. Ingredients yang dipakai banyak ya. Ingredientsnya dipakai selain juga banyak dan juga mahal. Rata-rata ingredients yang terbaik yang ada di ini, yang ada di market atau yang ada di pasar. Oke. Jadi lumayan time consuming. Nah ini juga kata-kata yang lain adalah it's time consuming. Jadi kenapa kalau makan di fine dining itu mahal? Mahal. Karena yang dipersiapkan juga banyak ya chef, dan Ya. butuh waktu yang lama banget. Ya, untuk yang berikutnya saya akan memasak sayurannya. Oke. Jadi proses kedua adalah masak sayuran. Iya. Ini masaknya di blanch atau di rebus lama chef? Bakal saya rebus sih. Oke. Bakal saya rebus. Lama. Ya, ini dia. Saya cek juga ini. Chef, ada yang nanya nih Chef, Ratna dari Depok, dia tanya asam jawa yang dipakai itu bisa diganti dengan belimbing wuluh nggak? Atau harus pakai asam jawa juga? Atau bisa diganti gula merah? Oh, atau dengan gula siapa aren? ini namanya yang bertanya? Ratna dari Depok, Oh, Chef. Ratna. Jadi resepi itu adalah milik kalian, bukan milik saya. Dan jadi siapa yang mau masak, he's owning the recipe. You can do whatever you want. Explore, be kreatif. Apa aja kalian bisa lakuin. Yang paling penting tekniknya itu saya bisa berikan sekarang. Jadi masakan itu sesuatu yang playable, karet. Coba aja Ratna, jangan usah takut. Kalau bisa besok ambil pen, pisau, potong dan coba. Boleh. Jadi jawabannya adalah boleh. Boleh, jadi jawabannya adalah boleh. Yang penting tekniknya aja yang harus Tekniknya saya diperhatikan. kasih. Ya, tekniknya ini akan ditunjukkan oleh Chef Mandif. Jadi Ya. sejauh kalau resepinya bisa dieksplor sama kita sendiri di rumah sesuai bahan-bahan yang ada kita punya di rumah gitu. Nah, ini ada yang nanya lagi Chef. Chef, sayur asamnya pakai tomat supaya apa ya? Apa tidak terlalu asam karena sudah pakai asam nggak ad- Jawa? Nah, betul. mungkin ini bisa dijelasin Chef Nggak asam konsepnya. Tomat itu nggak asam. Kalau ini yang kita mau ekstrak adalah airnya. Jadi nanti itu nggak asam hasilnya. Oke. Ini belum keluar. Ini rich banget ya. Saya tambahin air sedikit. Nah, jadi buat tadi siapa yang nanya nih? Namanya Lisa ya. Jadi ini rasanya tidak akan asam karena justru akan manis ya, Chef. Dan anyway kita butuh asam Anyway, juga, kita tetapi nggak seasam-asam seperti yang mungkin yang dibayangkan. iya ya. Jadi hanya a little bit ada rasa asam, sayur asam gitu ya, Chef. Iya betul. Oke, nah teman-teman mau diingetin lagi nanti nama pemenang itu akan diupdate sama admin ya di chat box, diumumkan setelah pengumuman challenge Indonesia memasak Bayami di cooking class kali ini. Nah ini Gitu. saya sekarang masak ini ya. Wow. Oke. Saya kan blanch vegetable-nya ke sini. Cuma karena ini sayur asam, saya perlakukan seperti sayur asam lainnya, nggak kayak makanan Eropa. Iya. Jadi istilahnya boil bukan blanch. Oke, jadi Lebih saya ke rasa boiled jadi ya. boiled. Karena ini kan Oke. labu siam harus empuk ya. Oh iya. Oh, dikirain tadi buat daun melinjonya, Chef. Iya. Ini di boil labu siam ya, Chef? Saya kasih air garam. Nah penting banget taruh garam di air. Dan juga dicicipin. Jadi Oh. harus pas. Iya. Saya masukin semuanya. Kalau dari boiling water boleh, atau mau dari cold water boleh. Karena ini boil, saya boil semuanya. Ini buat garnish nanti. Oke.
Di boilnya semua barengan chef. Itu labu siem. Ya nanti yang paling kacang Jagung. sama melinjo saya ambil terakhir aja. Oke. Kacang, melinjo. Saya bikin kayak sayur asem beneran. Dimasukin semua kayak sayur asem Iya. beneran. Ya. Tapi Daun tanpa melinjo agak bumbu. lama loh. Jadi saya masukin juga. Saya boil aja. Di boil, ditutup, Ya. direbus. Rebus. Oke. Nah, sambil nunggu Chef Mandif masuk ke ini step masak berikutnya, aku mau bacain kuis nih. Adalah protein apa sih yang akan digunakan Chef Mandif dalam kreasi resep sayur asam Jakarta? Nah, Chef Mandif tadi kayaknya udah sempat mention di awal. Sama aku bacain pertanyaan kedua ya. Berapa takaran tomat yang digunakan dalam kreasi resep sayur asam Jakarta ala Chef Mandif tadi? Tadi Chef Mandif udah jelasin berapa banyak. Jadi dia pakai sebegitu banyak untuk jadi hanya berapa banyak gitu. Jadi berapa takarannya tadi yang disebutin ya. Nanti pemenangnya akan diumumin sama admin di akhir acara setelah pengumuman challenge cookingnya. Ini kayaknya udah mulai Iya, ini udah panas. mulai scalding point. Kalau ada kamera ke sini lebih zoom Jelas di sini. banget ini kelihatan Chef. Ya. Oh, udah jelas banget ya. Bener. Ini mulai transparan dia, mulai pecah. Tapi justru dia nggak boleh pecah Chef. Kita mau dia pecah. Oh, mau dia pecah. Ah, mau dia pecah. Ini nggak boleh kelewat juga ini, kelewat dikit dia keruh. Oke, jadi harus sampai Ya, kita mau seperti ambil ini. beningnya ya, clear nih. Iya, clearnya. Kalau mungkin pakai sendok ya. Ada sendok yang besar. Ada Chef sendok tadi di itu kalau Besar nggak salah. sedikit. Saya pakai biar saya buat kamera. Oh ini pakai ladle aja ya. Bisa. Iya. Sedikit lagi sampai semuanya rata. Nah, bisa. Nah, kita lihat ini. Ah, bening ya. Bening ya. Udah Mungkin mulai ini harus di zoom clear. ke sini. Kelihatan Ya. kok Chef. Wah. Kelihatan ya? Ah, ngerti deh. Sudah kita Aku lihat. mulai membaca nih konsepnya sayur asemnya. Pelan-pelan. Ini masaknya harus high heat atau low heat? High heat dulu. High heat dulu. Nanti kita stop. Oke. Nah, dia sudah mulai keluar dia, lihat. Lihat. Nah, ini saya nggak bisa tinggalin sekarang, saya harus tunggu sampai tepat. Ya. Oke. Nah, Chef, ini ada pertanyaan juga. Nanti ini kan dipakai kita dapat hanya 200 mili ya, Chef? Kira-kira dari ini. Dari segitu Nanti kita banyak lihat tomat. hasilnya berapa. Yang jelas ini bakalan nggak banyak. Nggak banyak. This is not what you doing at home. Nanti dimarahin mama. Iya, buang-buang ini. Beli banyak banget jadinya. Kata Makanya. orang enggak. It's not this the dish you not doing at home, but mungkin di restoran ya. Ya, that's the question. Sisanya, waste-nya itu bisa diolah lagi apa enggak, Chef? Sisa bagian yang nggak kita ambil. Bisa aja sih. If you want to be creative, the scum, take it out, and maybe you can make a sorbet. Ah, tomato sorbet. Kalau mau bikin kreatif sih bisa-bisa aja selalu. Aha. Jadi scumnya nanti saya matikan ya. Saya matikan. Rest sebentar. Ya. Oke. Nah, step berikutnya adalah ini yang paling krusial dari resipi ini. Menyaring. Jadi the trick is one, sabar. Kalau saya biarin 1 malam aja. Harus Taruh di didiemin kulkas, 1 malam. diemin 1 malam. Nah, lebih pusing lagi udah. Makin lama ngerjainnya. Makin lama. Jadi ini teknik saya ambil dari makanan Prancis ya. Prancis. Ini jadi dia nggak boleh diaduk-aduk terus juga ya, Chef, tadi. Kameranya lihat, bisa. Ini air yang kita dapatnya. Bening banget itu, Chef. Ya. Kita dapat air putih. Dan ini saya harus pakai ladle, makanya tadi saya minta ladle agak besar.
Karena nggak boleh dituang. Oh, nggak boleh Sabar, Harus pelan-pelan ya? sabar. Ah, Resipinya jadi cuma satu, sabar. tipsnya hanya satu, sabar. Iya betul. Jadi soulnya pas aku bikin resipi ini adalah satu, you have to be patient, slow and patient. Jadi waktu adalah key dari suksesnya nih resipi. Chef, ini ada yang nanya nih juga, Chef Gloria dari Jakarta. Kenapa sih kalau untuk lagi boiling sesuatu itu harus pakai garam? Apakah hanya untuk flavor atau ada alasan lainnya, Chef? Untuk flavor sebetulnya banyaknya ya, supaya rasa asinnya itu masuk ke dalam, tidak hanya ada di permukaan. Oke, jadi biar masuk ke dalam sayuran. Ya, terutama kalau kamu bikin ikan atau udang, protein mungkin nggak banyak. Dan kalau yang buat di vegetable biasanya untuk bikin dia hijau, lebih hijau. Buat vegetable biar dia jadi hijaunya keluar gitu ya, Chef. Ini banyak banget dan harus pelan, dan nggak boleh dipaksa dia turun gitu ya, Nggak Chef, dari boleh strainer? sama sekali. Makanya biasanya taruh di begini, taruh di dalam cloth, semi cloth, cheese cloth, leave it overnight. Nah, dalam proses penyimpanannya itu ada fermentasi itu. Besoknya itu even better. Jadi justru biar semakin lama semalaman makin bagus. Jadi ya. Jadi kalau chef yang jago, dia udah preparationnya udah benar. Satu, bukan masaknya dia jago, tapi dia siapin waktu-waktunya dia kerja. Oke. Jadi dia hari ini dia bikin satu, ini bikinnya udangnya bikinnya ala minute contohnya, atau mau di brining dulu overnight with salt supaya dia masuk ke dalam. It's up to him gitu loh. Brining still possible, besoknya dikupas. Jadi timing kalau mau bikin makanan yang enak itu bukan chefnya juga masak aja. Time managementnya juga harus time managementnya yang harus rapi. Kita dapat sayur asem di bawah. Nah, ini yang kita akan olah nantinya. Dan Harus juga sabar. nggak bisa terus-terusan, dia ada space. Kasih dia istirahat sebentar, baru kita taruh lagi. Oh gitu ya. Jangan terus-terusan gitu, jadi beban berat. Nanti lagi saya buang lagi yang di atas supaya bebannya ini nggak terlalu berat. Oke. Karena saya nggak tahu kalau kita pakai cloth kuat, tapi ini kan kita pakai kertas ya. Iya. Jadi saya tahu kalau dia break, gagal semua rencana yang telah dibuat ini. Udah lumayan tapi itu, Chef. Karena banyak juga ya tadi kita pakainya. Nah, kenapa bumbunya agak banyak? Karena yang kita kan bikinnya cuman seperti ini ya. Iya, betul. Jadi bumbu-bumbunya harus kuat di sini. Jadi airnya kita dapat juga. Oh. Nah, jadi bagus. Saya buang sedikit. Ini mau disimpan-simpan. Bisa juga ini bisa jadi sorbet kalau kreatif. Boleh, Chef. Sayur asam sorbet is quite nice, I think. Kayaknya sekarang mulai banyak juga kreasi fusion gelato atau sorbet dari bahan-bahan Ini masakan lokal ya. Iya, Itu lokal. juga bisa. Kemarin saya makan gelato ada rasa bandrek. Waduh. Boleh tuh. Kayaknya mulai kreatif ya orang-orang Iya. sekarang. Ini kalau dimasak terus dan ditaruh di pakojet aja ya. Ini bisa jadi sorbet sih. Tinggal di seasoning dulu, baru masukin pakojet, you get sorbet. Iya. Jadi basically air yang di sini adalah air dari waktu kita tomat tadi Di blender. blender. Nah, kalau udah sedikit baru saya berani. Iya, selesai sudah. Yang ini. Oke, boleh. Nah, sambil Chef Mandif melanjutkan step masak berikutnya, karena aku lihat nih pasti Chef Mandif prosesnya nggak sebentar, karena ini bukan sayur asem biasa yang biasa kita buat di rumah. Nah, karena ini adalah sayur asem fusion ala Chef Mandif. Nah, buat teman-teman, aku ingetin lagi, jangan kemana-mana, tetap stay di Cuci. Zoom-nya, jangan kemana-mana karena di akhir kelas nanti kita akan ada challenge yang tentu saja punya hadiah menarik buat kalian semua gitu. Jadi jangan kemana-mana.
Terus buat kalian juga yang mau tanya-tanya, nanti kita akan kasih kesempatan kalian untuk face to face langsung sama Chef Mandif untuk menanyakan langsung seputar Indonesia atau seputar Indonesian fusion food dan misalnya teknik-teknik memasak lainnya gitu. Apalagi nih teman-teman banyak yang join dari culinary school, ada teman-teman juga yang mungkin belajar tata boga dan lain-lain, bisa join sama kita sampai selesai ya. Nah, ini apa lagi nih ya? Aku sebutin lagi kali ya bumbu-bumbunya tadi. Chef Mandif tuh udah jelas bumbu-bumbunya tadi pakai bahannya bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting. Pakai terasi juga pakai kemiri sedikit biar sayur asemnya berasa gitu. Nah, jadi konsepnya sayur asem yang akan dibuat Chef Mandif ini akan ada fusion dengan Sekarang berikutnya adalah Oke, udah masuk ke step berlanjutnya. setelah kita mendapatkan ini sayur asam kita, Ini adalah stok. stok. Jadi kita dapat stok dari sayur asam. Ini dimasak lagi, Chef. Saya mulai dimasak. Kan bumbunya tadi masih agak mentah ya. Oke. Ya, sekarang cuma kalau kita masak sampai mateng, ini nggak bakalan seklir ini. Akan lebih pucat lagi warnanya ya, Chef? Lebih seklir ini ya. Kalau bisa lihat di sini. Ya, kita dapat ini. Flavornya udah sayur asam. Sekarang saya mau masak lagi selanjutnya. Oke, jadi ini dimasak lagi. Ya. Ini mungkin saya dapat setengahnya aja. Oke. Ini tadi itu sudah pakai garam. Belum. Gula, Nanti belum. setelah saya masak, saya reduce. Baru di Baru seasoning. thickness-nya, kekentalannya, viscosity-nya saya dapat. Mhm. Jadi setelah itu saya seasoning dengan baik gitu. Oke. Jadi seasoningnya di akhir ya, Chef? Di akhir, ya. Ya, jadi saya seasoning di akhir setelah semuanya kekentalannya sudah tepat Oke. untuk yang ini, ya. Ada yang Ini nanya. kita lanjutin. Boleh. Kita lanjutin ke udang ya. Oke. Bisa ada tusuk sate? Ini ada. Nah, udangnya ini bagus banget, udangnya Tiger Prawn. Ukuran 8 Udangnya ya. besar banget. Berat banget. Saya kalau boil, saya lebih prefer with ini dengan kepala. Jadi Oh, biar saya- cantik ya, Chef? ya biar cantik, biar shape-nya adalah bisa jadi ini. Ini ada yang tanya juga, butuh berapa lama sih untuk bikin tomato konsomenya? Karena bagi pemula agak sulit menentukan kapan beningnya dan mendeteksi hanya dari permukaan atasnya. Deteksi dari aduk sebentar, deteksi dari permukaan atas. Jika ada air dan dagingnya itu udah misah, itu udah cukup sebetulnya ya. Yang saya takutkan tadi bahan-bahan yang lebih keras dari tomat. Oh iya. Ya. Jadi kalau cuma tomato konsome, quite simple. Oke. Jadi kalian bisa langsung ketika dia split kalian saring. Nah, ini saya lurus, ini buat presentasi gunanya sebetulnya. Jadi saya luruskan aja pas kita blanching. Biar dia tetap lurus. Dia tetap lurus ya. Dia tetap lurus. Ditusukin pakai tusuk sate biar tetap lurus nanti pas. Ya, ini saya taruh sini sebentar. Vegetable kita yang tadi kita masak sudah siap sebentar. Oke. Kita ambil. Chef Mandif masih ngecek. Jangan lupa kita tadi ada masak vegetable loh. Iya, Chef Mandif lagi cek vegetable yang tadi direbus. Ada labu siam, jagung, melinjo, daun melinjo, apalagi ya tadi? Ya, cukup. Nangkanya juga nggak, Chef? Nangka saya udah masukin. Oke, nangka juga. Saya cek dulu nangkanya. Yang hijau saya angkat.
Oke. Nah ini jangan dikasih es ya. Hilang rasanya ini. Oh, rebusannya nggak usah dikasih Ya, air es ya. betul. Nah, kalau misalnya ini chef untuk protein lainnya selain udang apa bisa diganti dengan ikan atau kepiting? Saya cocoknya adalah kepiting perfect. Kepiting perfect. Perfect, cumi juga perfect. Cumi perfect. Jadi Oke. ini cocok banget dengan apa namanya? Dengan seafood. Dengan seafood ya. Aku lebih suka ini larinya ke seafood sih daripada lari ke daging. Oke, jadi kalau diganti clams juga bisa ya? Bisa. Vegetarian juga aku rasa ini buat orang turis ya. Karena restoran saya kebetulan di Bali, I think untuk buat orang bule, buat turis itu kita bilang bule lah. Dia rasanya unik. Oke. Nggak banyak di itunya. Nggak banyak, dia nggak nemuin rasa ini di negaranya. Menurut saya seperti itu. Oke. Ini saya masih sabar nih nunggu sedikit lagi. Karena kalau udang paling 5 menit kita jadi. Setelah itu matang seperti ini. Ini udangnya dimasaknya di broth ini, Chef? Udangnya masaknya Terpisah? saya nggak kepisah. Oh, terpisah. Kalau enggak nanti dia kotor. Oh, oke. Mungkin bisa kalau ada yang mau nanya lagi saya bisa jawab sambil kita nunggu. Saya harus nunggu ini sebentar Betul. sebelum Oke. masuk ke udang yang Bentar, terakhir. aku pilih dulu pertanyaannya nih, Chef. Terus, ini Chef, ada Tias dari Jogja nanya nih, Chef, untuk yang alergi terasi gimana ya, Chef? Jangan pakai terasi, simple. Jangan pakai Nah, terasi. untuk pengganti substitut rasa dari terasinya itu gimana, Chef? Nggak harus pakai kok. Itu enak juga. Cuman rasanya berbeda lah. Tapi menurut aku bukan bikin dia nggak enak kalau kamu nggak pakai terasi. Oke. Jadi kreatif, fleksibel. Kalau mungkin iseng-iseng kamu kasih ebi, Kasih ebi, udang kering, udang kering. still Oke. possible, begitu. Still possible. Gitu ya. Fish sauce aku nggak recommended, itu nggak direcommended karena fish sauce akan merubah overall flavor daripada sayur asam kita. Kita nggak mau sayur asam yang rasa fish sauce gitu. Jadi nanti ntar disangkain makanan Thailand lagi. Iya, kita karena nggak mau. strong banget ya, Chef. Iya, jadi dia over dominant dia Oke. ke flavor yang lain. Ada Oke. sendok? Jadi sebenarnya makanan atau misalnya bumbu flavor rasa dari makanan Indonesia ini bisa keluarnya itu gimana, Chef? Aku kan mempertahankan kembali lagi filosofi tadi. Aku mempertahankan kultur Indonesia selalu harus ada di menuku. Biarpun kita mau coba fusion, aku tuh nggak mau bikin itu jadi orang nggak mengerti gitu loh. Jadi saya harus jaga kultur heritage-nya makanan Indonesia. Ini flavornya itu kenapa aku mempertahankan rasa Indonesia pada sayur asam ini. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita serve untuk misalnya kita target marketnya untuk turis gitu misalnya, Chef. Ya. Itu rasanya harus disesuaikan sama lidah mereka atau kita harus justru mempertahankan rasa aslinya gitu, Chef. Soalnya kayaknya agak sulit nih buat turis dari luar untuk menerima misalnya flavor rasa makanan misalnya kayak rendang yang betul-betul rendang gitu misalnya yang pedas gitu. Mereka nggak suka terlalu pedas yang gitu-gitu. Sebenarnya baiknya itu seperti apa ya, Chef? Ini adalah persepsi buat aku dengan berani ngomongnya adalah kita harus kalau mau memang makanan kita mau disajikan ke mereka seperti makanan kita jangan dirubah. Jangan dirubah justru ya. Nah, pandangan yang kedua adalah satu. Itu kan pandangan ini kan pandangan saya ya. Masalah pedas. Pedas itu adalah balik lagi. Kalau kita bikin cabai untuk flavoring, itu nggak bakalan pedas. Nah, itu ada touch behind gitu loh. Oke. Logikanya gini aja. Kenapa Thailand berani dengan rasanya dia dan kita harus rubah? Itu logika yang kita harus pegang jadi chef. Kenapa kok Thai berani dengan tom yum dia yang pedas, somtam dia yang pedas, papaya salad dia yang pedas, tapi kenapa kita pas kita bikin gado-gado harus jadi rasa krim? Buat aku itu doesn't make sense. Berarti di situ yang salahnya adalah ketika kita buat makanan luar negeri, kita tuh nggak coba mengedukasi. Kita tuh berpikir makanan harus pedas, padahal di rumah kita sendiri aja yang bisa makan pedas itu cuma kakak saya gitu. Yang lain 1:5 di rumah yang bisa
yang bisa makanan pedas cuma cuma kakak saya, yang lain tuh makanannya nggak pedas. Jadi itu persepsi bahwa makan Indonesia pedas gara-gara cabai itu adalah salah. Rendang juga gitu, nggak harus pedas rendang. Dan rendang kalau nggak dihilangin cabainya itu bukan rendang, tetapi flavor cabainya harus terasa, bukan berarti dia harus pedas. Itu yang menurut aku yang harus dirubah dari cara kita berpersepsi di tentang makanan Indonesia ini. Oh gitu. Nah, sini vegetable-nya saya mungkin udah mateng ya. Oke. Saya lanjut lagi. Dicek lagi. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau bercita-cita atau yang lagi mungkin bahkan sudah punya restoran, mau bikin menu fusion, bisa dipertahankan rasa asli makanan Indonesianya biar justru menarik orang yang nggak konsumsi makanan Indonesia, misalnya kayak seperti turis atau warga mancanegara, biar justru lebih tertarik dengan rasa aslinya gitu. Oke, aku bacain lagi kuis hari ini kali ya Chef, sebentar. Sambil Chef Mandif ini aku mau bacain kuis lagi. Tadi pertanyaannya aku udah sempet bacain, aku sebutin lagi ya. Protein apa yang digunakan di kreasi resep sayur asem Jakarta yang dibuat Chef Mandif ini? Terus pertanyaan kedua, berapa sih takaran tomat yang digunakan dalam kreasi resep sayur asem Jakarta ala Chef Mandif ini? Gitu. Terus aku ada pertanyaan tambahan lagi nih, satu lagi ya, biar jadi 3, soalnya kita punya hadiah banyak banget gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan fusion food? Nah, penjelasannya apa tuh? Tadi udah aku kasih opening sedikit, Chef Mandif juga jelasin lebih kompleks lagi justru. Nah, gitu. Chef gimana? Udah siap? Ya sedikit lagi, ini rasanya lagi. Udah mau, tapi masih ada rasa bawang yang mentah sedikit di sini. Itu dimasak low heat? Low heat, apinya paling kecil segini, jadi saya nggak bisa bikin apa-apa lagi. Okay. Jadi aku bilang medium heat, perfect. Medium heat, oke. Okay. Medium heat. Jadi dia flavor profile-nya sudah mulai kelihatan. Menurut saya sih kurang asam, ternyata tamarin saya kurang. Nah, kalau udah begini kita nggak bisa nambahin bumbu apa-apa lagi nih. Oh, jadi justru nggak bisa ditambahin? Nggak bisa, jadi cuma bisa kita reduce. Nah, ini susahnya. Tomat itu beda rasa tiap saat kita terima. Tapi pas kita bikin menu ini, harus di-adjust. Rasa sepinya itu nggak pernah perfect. Nggak pernah perfect ya. Namanya juga chef ya, kita selalu dapat yang barang yang inconsistent, tetapi yang kita deliver itu yang kita kasih ke tamu harus selalu konsisten. It's not an easy job ya, menurut aku. That's a life. Okay. Itu kenapa aku bilang tadi resipi itu adalah soul ya. Resepi adalah soul. Jiwa kita. Mungkin ini saya bisa dicuci sebentar. Ya. Chef, ada yang tanya nih Chef di Zoom. Ada Fatia dari Bekasi. Ketika blend semua bahan untuk konsomenya, apakah ada off note yang akan muncul, Chef? Ada apa? Off note, kayak bini note gitu? Enggak sih, enggak ada. Ini enggak ada proteinnya, jadi dia selalu clean. Coba bisa dilihat ya, makin lama makin golden brown. Mungkin Fatia tadi nanya karena pakai kacang. Enggak clean, ya? Totally clean. Totally clean. Kalau mau bikin golden brown, ini juga bisa tadi. Pakai palm sugar taruh di itunya. Memang kita bakalan pakai gula kan? Tapi pakai palm sugar bakalan sedikit dark waktu bikin konsomnya. Jangan taruh misalnya ini kan saya pakai gula putih ya. Ini gula putih. Kalau saya taruh di sini kan tetap warnanya nggak berubah, ya kan? Tetapi kalau kita mau bikin brown dengan kita pakai brown sugar, ini keruh. Oh. Jadi kalau mau bikin ini golden brown, pas kita blender tadi masukin aja gula merahnya. Oke, jadi bukan sekarang ya, harusnya tadi. Iya, tadi kalau mau bikin ini jadi golden brown kayak konsome Prancis lainnya gitu loh. Kalau di Prancis kan dia golden brown. Iya, betul. Nah, kalau kita mau bikin seperti itu, misalnya konsomenya sayur asem ya, bening aja dengan satu protein aja biar kelihatan lebih fine dining lagi ini. Tapi ininya maunya golden brown.
Nah, itu juga bisa pakai gula merah. Oke. Pakai gula merah. Gula merah. Di blender ketika awal. Tetapi pas nanti mungkin yang di studio sini syukur bisa coba. Kita coba, kita udah mau seasoning ini sedikit-sedikit. Nanti bisa tahu rasanya asam sayur asam ini. Nah, Sendoknya gimana caranya supaya dia mixing well gitu loh, Chef? Jadi nggak cuman ada salah satu flavor note doang yang dominan. Ini akan harus tetap dari awal tadi proses blender kan, Chef? Iya, dari awal. Sama tadi proses rebus bikin konsomenya ya? Nah, nyatanya berapa garam yang masuk saya nggak tahu nih. Saya feeling, tapi saya rasa kita di rumah lihat pernah mama bikin sayur asam yang enak. Biasanya sayur juga asam feeling, yang enak. Chef. Ya, jadi pasti tahulah sayur asam yang enak tuh kayak gimana ya. Tapi uniknya sayur asam, put the sugar first before the salt. Oh, Itu yang selama ini menurut aku paling gampang cara seasoningnya. oke. Di Jadi sugar buat first, gula dulu, baru terakhir garam. garam. Oke, tips nih, top tips. Sugar first, then salt. Saya ngukur kadar gulanya dulu. Biar tahu semanis apa, baru dikasih garam. Baru saya Nah, tetap clear ya. Nah, ini gulanya udah cukup. Saya taruh di mana? Sini. Baru saya balancing sama garam. Nah, ini baru garamnya masuk. Ini kira-kira buat berapa porsi, Chef? Buat Kalau di restoran ini dapat 6 saya. dapat 6. Karena kan nggak banyak juga makainya. Nah, kenapa sih, Chef? Aku mau tanya, kalau fine dining itu porsinya kecil. Ini bukan garam saya nih. Jadi kasinan. Biasa pakai sea salt. Itu pakai garam biasa. Iya. Kenapa sih, Chef, kalau porsi makanan di fine dining itu tidak banyak seperti di resto non fine dining gitu? Karena porsinya long course-nya itu panjang, mungkin sekitar 12-an. Tetapi yang kita jadi setiap course itu hanya punya kurang lebih 60 gram. Kalau kita kalikan dari 12 kali makan dia di restoran saya, 60 kali 12 itu hampir 700 tambah roti, hampir 1 kilo makanan di dalam badannya. Oh, Jadi nggak bisa lebih dari kayak rasa lebih dari 600 gram total meal itu di luar roti ya. Itu saya rasa agak berat buat mereka. Nanti makanan yang terakhir-terakhir malah jadi nggak habis. nggak habis. Kita air oke. dikit. Iya. Kalau untuk menu yang sekarang ini kira-kira Chef buat berapa gram nih? Kayak buat menu 7 courses kah Ini atau udangnya 3 ada courses? 60 gram, kayaknya ini buat 5 courses lah. 5 courses. Saya tambahin dikit, agak sedikit kasinan. Ini saya bener-bener kayak di restoran kok. Bener-bener kayak di restoran. Jadi Iya. teman-teman, for your information, Chef Mandif ini punya restoran di Bali, Blanco, Blanco Parmandiv itu Di Ubud. Indonesian cuisine, Indonesian. modern Indonesian cuisine, Kalau yang di kota. teatro ya. Teatro. Di teatro itu lebih ke French. French. Karena basic saya French cuisine, jadi ya itu awalnya saya belajar banget dari French, saya fusion ke makanan Indonesia. Salah satunya jadinya seperti ini. Ah, Sekarang kita masak udangnya ya. Minta air lagi boleh? Iya. Oke. Udangnya kita masak. udangnya di alaminit ya, Ya. berarti.
Saya masak aja duluan sambil nunggu air. Oke. Masak udang. Ini aku udah bisa bayangin. Aku boleh cobain kan, Chef, nanti? Boleh. Jangan kasih dulu teman-teman studio, Chef. Aku dulu, Chef. Ya, ini saya ambil, ada piringnya udah saya siapkan. Ada square plate tadi. Ini saya sekarang bikin ininya ya, garnishnya juga sambil-sambilan. Sambil nunggu. Garnishnya ini pakai sayuran tadi yang direbus ya, Chef? Iya. Oke, jadi tadi pakai labu siam, jagung, Jadi kacang saya panjang. Ini sambil mendidihkan air untuk udangnya ya? Saya mulai. Labu siamnya udah direbus di. Ya, ini kita mau sajikan kan ya? Dikasih shape. Kita bikin shape-nya. Jadi looks-nya udah pasti Ya. tidak seperti yang dibayangkan. Jadi ini kita ngomong kalau good presentation by shape ya. Shape-nya juga harus benar. Oke. Labu siamnya saya No wonder harganya quite expensive. Yang disiapin banyak banget, Chef. banyak banget ini. Sayur asem aja padahal. Ini apa, Chef? Pepaya. Pepaya mudanya. Pepaya muda. Nah, untuk nentuin shape-nya itu gimana, Chef? Untuk suatu hidangan ini. Jadi kayak apa harus berdasarkan. Jadi kalau bisa nanti shape yang kita buat itu tidak berulang ya, paling penting ya. Jadi saya coba ambil beberapa shape, bulat, square, dice. Ya, ini saya bikin yang square. Dice buat yang ini. Fine brunoise. Fine brunoise. Jadi shape-nya nggak berulang, nggak boleh berulang. Nggak ya, boleh biar saya cantik. ulangin gitu. Nggak Ini boleh. buat garnish ada, buat tekstur saya udah siapin. Buat rasa tekstur pepaya. Oke. Ini aku sudah bisa membayangkan teman-teman di studio akan rebutan, tapi tolong ya. Hey. Saya duluan ya, teman-teman. Nggak usah banyak-banyak. Kita buat 2 porsi aja ya. Jadi Iya, ini Chef, buat saya presentasinya satu. Biar yang lain gak kebagian. Iya, yang lain satu bagi-bagi. Kalau buat saya harus satu full. Ini masih pepaya muda tadi ya? Pepaya muda yang kita masak. Nah, ini saya masak bareng-bareng rasanya luar biasa loh. Memang beda sih. Ada piringnya yang buat disiap. Nanti saya siapkan, saya pindahin semuanya. Oke. Kita gunakan nanti. Ya, nah tipsnya untuk presentasi adalah sebalik lagi, dia harus shape yang berbeda, gunakan beberapa shape yang berbeda. Di sini kita punya ada circle, ada natural shape by corn. Makanya nggak banyak ini. Natural shape, round. Ada daun. Ada dice juga tadi, Bruno. Ada square. Ini ada kacang. Kacang natural shape dong, Chef. Natural shape-nya ada, bentuknya berbeda-beda.
Ini saya sengaja utuh panjang. Jadi di restoran fine dining kan dia makan pakai knife and fork dan spoon ini. Yes. 3 cutleries. Jadi untuk yang panjang ini nggak apa-apa. Karena mereka bisa potong nanti pakai cutleries-nya mereka. Oke, jadi biar dibiarin panjang-panjang. Iya. Nangkanya ada ya situ. Oh, itu ada ini sudah. melinjo, ada Dan- labu siam. Komplit ya untuk si ini. Iya. Sekarang Semua kita iya, nangka. Iya, jadi saya ya. Aha. Ini belum matang, nanti saya matangin dikit lagi. Ya, ini saya pindahin dulu, maaf. Ya, Oke. Ini sudah sama masak udang. sekarang kita mau masak udang. Airnya sudah mendidih. Airnya sudah mendidih. Ah, garam, ini garam ternyata asin sekali. Garam dapur. Garam dapurnya. Biasanya pakai sea salt ya, Chef? Iya, sisal, jadi lebih manis. Wah, lumayan. Nah, kalau saya masak udang, ini kan mendidih. Ada yang pakai cuka boleh. Bagi mau pakai cuka silakan. Saya suka pakai gula sedikit, Pakai gula sedikit. ya. Kenapa pakai cuka, Chef? Biasanya orang masak blanch pakai cuka supaya dagingnya lebih firm. Biar firm. Ya, saya nggak butuh itu. Saya yang penting dia kita cemplungin udangnya. Oh, ini agak terlalu panjang. Saya harus potong sedikit. Saya nggak suka ekor di piring karena nggak bisa dimakan sama tamu. Jadi nanti tailnya dibuang. Tailnya dipakai, cuma ujungnya ini saya nggak suka, kadang-kadang terlalu warna hitam. Oh. Saya matiin ya. Oh. Dimatiin apinya. Saya matiin. Saya nggak mau itu nyala. Karena tendensi overcook lebih gampang kalau itu nyala. Jadi ada tutupnya tadi. Oh ya, ini tutupnya. Kurang lebih kita gerakin satu kali. Ya. Ini saya tutup. Mungkin kurang lebih 5 sampai 6 menit kali ya. 5 sampai 6 5 menit. sampai 6 Oke. menit dia selesai. Udah. Sekarang kita bersihkan ini, nanti kita udah mau mulai plating. Ya. Tunggu 6 menit sambil Chef Mandif siap-siap plating. Aku remind Boleh. lagi Itu mau dipakai, ini yang diangkat. untuk nama-nama pemenang kuis ini nanti akan kita update setelah pengumuman challenge dari Indonesia Memasak Cooking Class ya. Jadi nanti Iya. di akhir setelah Chef Mandif ini terus akan ada sesi, kita akan kasih kesempatan kalian untuk tanya langsung sama Chef Mandif kalau ada punya pertanyaan-pertanyaan, terus kita akan kasih kalian challenge cooking class hari ini gitu. Hadiahnya adalah sebuah food processor dari Philips. Lumayan kan? Buat nambah-nambah Piring. apa elektronik di dapur kalian ya. Gila. Nah tadi pertanyaannya tuh ada 3 yang udah aku bacain. Itu protein apa yang digunakan dalam kreasi resep sayur asam Jakarta ala Chef Mandif, terus berapa takaran tomat yang digunakan, sama yang ketiga adalah apa sih yang dimaksud dengan fusion food itu. Semuanya udah jelas banget tadi di ada sepanjang online cooking class. Jadi kalau kalian yang udah join cooking class dari awal pasti paham. Nah, Chef tadi kayaknya aku dengar suara torch. Ya, saya torching tomato supaya gampang dibuka. Oke. Tomato cherry. Tomato cherry. Ya. Kenapa nggak pakai kulitnya, Chef? Biar Nggak melted di mulut. nggak melted di mulut. Masih ada, nanti kita harus chewy lagi. Oh. Kita harus Iya. chewing. Pengennya jadi semuanya melt gitu ya, Chef, Iya. pas dimakan. Kita coba cek udangnya. Saya putar ya.
Saya putar lagi. Karena ini airnya kurang sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kurang lebih 1 menit. Udah merah. Biar di situ. Nah, sekarang kita pilih piring nih. Pilih piring. Ini piringnya Nah, agak... pilih piring ini buat sajian ini gimana nih chef Waduh, tipsnya? ini- Apalagi buat fine dining kan, biasanya chef tuh pilih piring harus yang seperti apa, ada kriteria Iya. khususnya gitu nggak sih? Ya, pertama jumlah course-nya dan jumlah sizing-nya dulu ya. Mm-mm. Kalau yang seperti ini, kalau yang bisa 5 course, kita pilih piring yang ukurannya juga seperti ini. Kalau misalnya diameternya. Jadi jumlah yang di sini kan kita targetnya adalah 60 sampai 80 gram ya. Jadi saya rasa piring ini memadai untuk volume yang seperti itu. Kedua fungsinya, karena ini mempunyai liquid, jadi kita ngambil yang berbentuk vessel supaya nanti bisa disendok liquidnya. Jadi Oke. saya pilih yang berbentuk vessel. Iya. Oh, jadi nggak sembarangan pilih Ya, piring ya. pun ya? Sizingnya yang kita ukurin di sini berapa banyak perbandingan perbandingan rim ini dan tengah itu bagus banget. Jadi kalau kita isi full di sini, perbandingannya hanya muncul di sini, jadi elegan. Ini sepertinya sepertiga dari total ini. Sepertiga dari total Ini ting. full kan? Iya, betul. Kalau dari sini ke sini, kalau kita taruh ini tuh kurang lebih sepertiga. Sepertiga, iya, sepertiga Biasanya full. sepertiga dari 2/3 itu bagus, rasionya Oke. pas. Jadi kemarin saya lihat ke sini, saya lihat piring ini langsung saya ambil. Karena saya bilang ini piring ini rasionya desainnya pas. Oke. Ya. Jadi rasio juga penting. Rasio penting, kalau nggak indah. Nah, Nggak kebetulan ini kita sudah, ya, Udangnya udah matang. sudah matang. Mudah-mudahan kita cek lagi, kalau nggak kita taruh. Nah, kalau kita boiling tadi, kemungkinan overcooknya tinggi banget loh. Iya, kalau ini agak Cek. Ini udah ada yang ngiler nih. ini merah banget chef, dari sini kelihatan. Iya. Lala. Dan yang Dia- kita cari adalah dia sedikit translucent tuh pas. Nggak overcook ya. Oh iya. Wah. Dia tidak overcook. Nah, saya nggak mau sebetulnya dinginin sebentar aja, cuma saya cuci belah sedikit aja. Karena saya mau pakai di plating nanti. Nah, kalau lihat Ih, perfectly cooked. perfectly cooked. Nggak ada, Bagus ya. dia nggak peot, nggak keriput. Jadi dia whole piece. Kalau overcook dia akan keriput ya chef, Iya betul, mengecil. mengecil. Dan itu yang kita nggak mau, jangan sampai dia itu mengecil. Oke, makanya tadi chef nggak matengin dengan api. Enggak, mungkin apalagi kalau bikinnya banyak banget. Jadi misalnya kalian ngeboil 30 kilo gitu at the same time. Baru kalian masukin dan kalian boiling, finish. Karena dari panas kedinginan jumlah airnya itu bakalan lama. Itu yang bikin dia overcook. Kalau ini kan sedikit ya, sebentar. Iya. Bayangkan kalau kalian boiling, masukin 100 udang, airnya mendidih dan dia tunggu sampai mendidih. Pas itu terjadi, pas kita angkat juga udah overcook. Oh iya. Nggak ada spare time untuk kita bisa ini ada sedikit di atasnya belum. Karena the best adalah 80 derajat. 80 derajat. 80 derajat. Jadi ini saya trim. Saya trim. Perfect. Kalau di restoran ada tamu tiba-tiba 50 orang, repot juga ya chef. Nggak pernah ada. Ditolak. Ditolak. Kewalahan nanti. Iya, kewalahan pastinya. Makanya biasanya fine dining selalu ada reservation ya chef. Ya, basisnya reservasi. Kalau di luar reservasi agak berat ya, karena preparation kita itu harus fresh. Jadi kita nggak mau banyak juga barang yang kebuang, which is kita udah buang cukup banyak barang sebetulnya. Maksudnya banyak trimming yang kita pakai karena yang bagian-bagian yang nggak ada shape-nya itu kita nggak bisa gunakan.
Ya, ini saya sudah. Sekarang saya tinggal bikin udangnya sempurna kalau mau lihat. Lihat di kamera kalau ada yang mau zoom in. Yang kanan mungkin, Chef. Yang Kiri. kanan? Iya. Ya, Ya, itu sempurna ya. sempurna banget itu, Teksturnya? perfect. Masih firm. Ya, nggak keras ya. Iya, nggak keras. Ya. Firm tapi Ya, nggak udah clear keriput. semuanya. Kita udah siap semuanya untuk plating. Ini kita angkat dulu ya, biar kita gampang semuanya. Sebelum itu saya cuci tangan dulu ya. Iya, Nggak. penting banget itu cuci tangan karena tadi biar platingannya juga clean Saya plate-nya. cuci tangan dulu. Nah, teman-teman, siap-siap nih. Mungkin teman-teman udah bisa mengajukan dulu, bisa raise hand. Dari sekarang siapa yang mau duluan buat nanya langsung sama Chef Mandif. Jadi kita kasih kesempatan untuk teman-teman untuk nanti bertanya langsung. Jadi bisa nyalain audio dan kameranya dan bertanya langsung bertatap muka dengan Chef Mandif. Bertanya-tanya tentang fusion food atau mau mungkin bertanya-tanya tentang teknik memasak yang baru diajarkan sama Chef Mandif. Silahkan bersiap-siap yuk duluan nanti disortir sama admin kita supaya siapa duluan nih yang raise hand baru kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung gitu. Kira-kira kita kasih buat berapa orang ini? Buat 3 orang, oke. 3 orang beruntung akan bertatap langsung untuk menanyakan langsung kepada Chef Mandif mengenai lebih jauh mungkin tentang fusion food dan teknik-teknik memasak lainnya gitu. Ini boleh nanya sekarang? Udah bisa dibuka kah? Belum ya? Oke, tenang. Nah, Chef Mandif lagi siap-siap buat plating. Tapi jangan lupa dikasih tahu ya kalau udah mulai plating. Karena kita juga mau lihat bagaimana. Nah, kita masih punya ada waktu yang cukup untuk teman-teman bertanya secara langsung. Sudah ada 2 orang yang masuk. Siapa lagi? Ayo, teman-teman. Jangan lupa siap-siap untuk challenge yang akan kita kasih nanti di akhir acara untuk mendapatkan sebuah food processor dari Philips. Nah, gitu kan. Ini udah ada 2 nih. Kita buka duluan. Nanti ya, kita buka ya. Ini udah ada 2 yang nanya. Udah ada banyak belum? Lumayan nih kayaknya. Teman-teman. Jangan lupa juga aku mau ngingetin buat teman-teman semua, kita ada acara Indonesia Memasak Bayami ini ada 1 bulan penuh, jadi masih ada banyak rangkaian acara lainnya, ada workshop, ada juga talk show, nanti juga Chef Mandif juga akan ngisi talk show ya Chef, ada program entertainment juga, ada Nyonyo tentu aja, nggak lain nggak bukan, ada Masans dan program-program entertainment lainnya. Terus bintang tamunya ada banyak. Kemarin kita udah punya Chef Adrian Chia, kemarin ada Mbak Nova dari Suwe Ora Jamu bikin jamu. Terus kita kemarin juga ada belajar tentang culinary content creator sama Kevindra, sama Caca. Terus masih banyak lagi yang kemarin udah lewat juga masih tetap bisa dilihat di Instagram kita. Terus untuk rangkaian acara lainnya akan ada di Instagram dan juga Zoom class kalau untuk online cooking class, dan juga ada bisa kalian kalau misalnya udah nggak bisa join Zoom karena udah penuh bisa nonton di Yummy app gitu untuk online cooking class, workshop dan talk show. Nah, gitu. Nah, kita udah dapat 3 orang yang nanti akan tanya langsung sama Chef Mandif. Kita cek ke studio sebelah apakah sudah bisa. Oke. Nah, bisa langsung kita mulai. Boleh silakan langsung kita ada 3 orang nih Chef. Kamu nanya. Diana Fadilah Aswin dari Tangerang. Boleh silakan dinyalakan audio dan kameranya. Hai Diana, salah.
Hai. Bisa dengar suaraku? Oke, tapi aku nggak bisa dengar suara kamu sebentar ya. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman admin yang bisa bantu suaranya. Halo. Halo. Nah, udah bisa dengar. Silakan Diana, boleh tanya langsung sama Chef Mandif. Halo Chef. Halo Diana. Saya mau nanya, tadi kan kata Chef better untuk disimpan semalaman agar dapat fermentasinya ya? Iya. Nah itu untuk disimpannya itu lebih baik di refrigerator atau suhu ruang? Refrigerator bisa, karena bakteri juga pun biarpun dia dingin bisa masih bekerja kok. Dan juga itu yang paling penting adalah supaya itunya dia punya vegetable jadi lebih clear. Dia masih panas kan, jadi dia kayak, coba kita masak telur contohnya, ketika ambil dari air panas kan dia lembut ya, tapi besoknya disimpan dalam kulkas kan dia mengeras. Jadi seperti itu, jadi impuritiesnya itu dia mengeras dulu. Akhirnya liquid yang kita strain ini bakalan lebih clear daripada hari ini. Jadi harusnya masih bisa lebih clear lagi sayur asemnya compare dengan hari ini. Nah kalau misalkan, aku mau nanya lagi Chef, kalau ini kan dibikinnya stok gitu ya? Kenapa? Stok ya? Iya, broth. Kalau misalkan aku bikin jadi saus gitu bisa nggak? Bisa, kamu reduce lebih dalam, tapi saya nggak tahu rasanya dan fungsinya sausnya buat apa. Tapi kalau mau coba reduce bisa, tapi dia nggak punya body. Jadi mungkin kamu butuh santan gam, sejenis tapioka yang bisa bikin body untuk sausnya kamu nanti. Kalau enggak rasanya terlalu overwhelm, terlalu keras kepada daging atau ikan atau apapun yang kamu sajikan nanti. Oke Chef, terima kasih Chef. Iya, sama-sama. Oke Diana, terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih Chef ada Naning Ardana, tapi dia nggak sebutin asalnya. Boleh silakan langsung dinyalain audio dan kameranya. Halo Naning. Selamat sore Chef. Halo. Ya, Halo. Saya mau nanya ya, kalau misalnya sayur asam itu dipakai dengan apa? Asam mentah, gimana ya Chef? Resep dengan apa? Sempat keputus tadi? Cara memasaknya, sama kalau udang itu diganti dengan cumi, apa perlakuannya sama? Seperti tadi chefnya pakai udang ya chef ya? Gitu Kalau aja. cumi saya lebih prefer ibu grill direct, dibakar, tapi hati-hati bu, jangan sampai terlalu matang. Kayak dibakar Iya, atau nanti kan dipensir. keras ya? Iya, nanti keras. Saya lebih pakai cumi Kira-kira bisa. berapa lama itu Chef? Kalau ukuran cumi berapa nih? Kalau yang pakai yang baby mungkin sekitar 8 sentian, mungkin ibu cuma butuh waktu 4 menitan sudah matang. Begitu. Iya. Iya. Kalau yang ini, yang besaran itu? Kalau besaran ya lebih lama bu, tapi juga besaran mungkin treatmentnya berbeda. Pertama kemungkinan keras ada, ya. Iya. Kalau yang besar banget, jadi dicoba dulu. Tapi kalau besar mungkin agak 8 menit pun udah matang sih bu. Kalau di grill ya. Mending ini ya, pakai yang baby aja ya. Baby lebih cocok untuk karakternya sayur asam, lebih lembut. Oh, Kalau presentasinya seperti ini, tapi kalau mau direbus lama ya mungkin yang besar lebih. Kalau ikut direbus bisa, ya yang besar bisa jadi lebih cocok untuk yang ini. Karena kecil nanti jadi terlalu kecil. Oh gitu ya. Iya. Kalau untuk asamnya itu chef, tadi dari tomat ya, berarti nggak pakai asam yang asam matang itu nggak pakai itu? Bisa ditambahkan, malah saya bilang tadi saya kurang sedikit, tapi saya rasa sudah cukup sih. Udah balance, rasanya balance antara asam ada, manis ada, asin ada. Kalau hari ini kita lebih ke asin. Iya, soalnya saya biasanya kalau bikin pakai asam yang mentah itu chef. Jadi saya ambil Boleh. airnya. Oh, gitu ya. Iya. Oke chef, makasih ya chef, selamat Terima kasih. sore.
Terima kasih Ibu Nani. Ya, Cevana, Ternyata makasih. bukan teman-teman milenial aja yang join cooking class kita. Mungkin saya sambil plating kali ya. Boleh, Chef. Ya, sambil plating. Saya Ini udah mulai masuk plating. Chef, kalau misalnya nggak pakai ring cutter gitu, agak apa-apa. sulit ya. agak sulit. Tapi kayaknya udah banyak kita bisa dapat ring cutter di sini. Jadi lebih untuk kerapihan aja sih sebetulnya. Oke. Itu labu Labu sama jagung. jagung di mix. Di mix nggak apa-apa di bawah. Nanti yang besarnya saya taruh ada di atas juga. Oke. Di mix. Ini yang bikin fine dining jadi mahal. Tadi ingredients-nya dong. Ingredients. Dari 1 kilo mungkin kita pakai cuma berapa? Iya. Ini pun servingnya untuk 4 6 ya ini Chef, bisa 6. Ya bisa. Ini saya memang potong untuk 2 karena tapi tadi kalau kuahnya itu bisa untuk lebih sih. Untuk 6 bisa, jelas. Mungkin lebih kali ya kalau saya sabar gitu biarin 1 malam. Kan berbeda ya. Cuma kan Iya, ini kita beda. kan nggak biarin 1 malam. Jadi Iya betul. banyak yang belum kering udah kita akhirnya kita nggak pakai gitu loh. Iya betul. Ya. Terus saya taruh udang. Udangnya di atas. Boleh lihat detailnya. Nah, cakep. Merah. Ya. Cantik banget ya. Warnanya. Berarti ini juga harus main the color of the ingredients Apa? ya, Iya, Chef? betul. Ada pisau kecil. Ini udangnya, looks-nya perfect. It's okay. Di bawahnya base-nya ada labu. Udangnya harus perfectly cook. Ini dari 1 dibagi 3 kan Chef? Di pot 1 bagi 3. 3. Ini sekitar 80 gram ya Chef? Ya, ini total makanannya kurang lebih 80 sampai 90. Kalau saya masak di dapur Yami, platingnya porsi besar. Ini kacang panjangnya ya. Yang panjang. Kacang panjang, natural shape. Dibiarkan memanjang. Ini sayur asem bukan sembarang sayur asem. Nah, ini nanti kita masih ada 1 orang yang mau tanya lagi nih, Chef. Nanti Iya, silahkan. sehabis plating aja, Chef. Bisa sambil kok. Oh, bisa sambil. Oke, Tenang. boleh langsung. Oke, untuk Dini Ramadan dari Tangerang ini, Chef. Boleh silakan dinyalakan kamera dan audionya. Halo Dini. Hai Dini. Halo Dini. Dini lagi kemana? Lagi ke toilet ya? Dini. Oke, Dini S. Ramadan dari Tangerang. Kita tunggu ya, boleh nanti langsung dinyalain audio sama kameranya aja sambil kita lihat Chef mandi plating karena sudah mulai banyak yang dimasukin ke dalam plate-nya. Sudah mulai nih, udah ada kacang. Mulai konstruksinya terlihat jelas. Itu yang kuning square blok itu pepaya muda ya? Ya, sengaja ditaruh supaya dia makan teksturnya ya. Karena Oke. kecil itu dia nyaru dengan yang lain. Oke. Oke.
Nah, sambil nunggu Dini, mungkin aku tanya-tanya lagi deh sama Chef Mandif. Biasanya price yang wajar untuk sebuah satu set courses itu berapa sih Chef di fine dining restoran untuk makanan Indonesian food misalnya? Saya rasa 500 sampai 700. 500 mulai ya. Di 5 courses mungkin sampai 12 courses bisa sampai 1,5 juta. 12 courses. Jangan mentang-mentang makan Indonesia dan murah, enggak. It's about the passion behind. Iya betul. Nah tapi kayaknya itu masih jauh lebih murah daripada fine dining western courses gitu ya Chef? Jadi teman-teman ayo bisa melestarikan, menghargai makanan Indonesia dengan ayo jangan jangan underestimate sama makanan Indonesia. Ini sayur asemnya tadi. Dari Sayur stok asem. yang tadi. Iya, sayur asem. Ini dibikin foam. Iya, dari sayur asem. Oke, Ada dua, saya bikin sup, saya pisahin. Ini cuma ditambahkan lecithin. Tapi kalau kita bisa rest 1 malam kayaknya nggak usah pakai lecithin, bisa. Cuma nggak lama foamnya. Oke. Jadi foamnya ini dibuat pakai hand blender ya Chef? Hand blender dan soya lecithin. Dengan soya lecithin. Oke, jadi itu bisa tadi jadi Chef Mandif bagi 2 brothnya. Yang satu dibikin untuk kaldunya, satu lagi untuk dibikin foam. Gitu. Kalau misalnya kalian bikin tadi stoknya didiamin semalaman, itu nggak perlu pakai lecithin. Bisa sih, reduce dikit aja. Reduce dikit saya rasa ya? bisa, cuma lebih light ya. Oke. Lebih Ini light. looknya udah. Aku tanya nih Chef Mandif sendiri sebenarnya kalau sehari-hari Ya. lebih suka masakan apa ya? Taste-nya. Manado aku bilang ya, karena dari kecil ya, mungkin aku udah makan makanan Manado dan Padang sih, 2. Dan Padang. 2 makanan favorit saya itu. Papa saya Manado, mama saya Padang, pas dah udah. Dua-duanya suka Pas masak. udah dua-duanya suka masak. Makanan Terus Manado dan makanan Padang. rasanya juga sama-sama kuat ya Chef. Iya, betul. Jadi- Anugerah. Saya dikasih. Jadi biarpun Chef Mandif udah belajar French cuisine, tapi tetap lidahnya balik lagi ke makanan Indonesia ya Chef? Iya, kalau kangen sih selalu pasti kangen makan Indonesia, nggak mungkin bisa kangen makanan. Ada sih beberapa kangen makanan Jepang, tapi still Indonesian food is always the best. Ini ada merah dari udangnya, ada hijau dari labu, kuning dari jagung, ada putih dari foam, kaldu sayur asemnya. Jadi ini adalah sayur asem next level. 4.0. Enggak Iya, sih. bener. Iya. Oh, ini ada- 5.0 kayaknya, kan 5.0. udah ada 5G, Chef. Oke, buat mereka yang mau nyoba di rumah, ini kan tadi yang kita buat nih, hasil yang kita buat. Kalau ada kamera bisa di zoom sedikit. Iya. Oke, itu Oke. adalah sayur Ini. asemnya ya? Sayur asemnya ya, ini di sini ya. Ya. Oke. Nah, ini dengan ide ini kalian bisa bikin ini dalam bentuk jadi jelly, ya. Bisa jadi jelly, kasih gelatin, nanti taruh di atasnya, nanti taruh udang yang dingin. Oh, Juga bisa. itu juga bisa ya? Bisa. Kasih gelatin, taruh di chiller, potong jadi kayak apa ya? Kayak transparency seeds gitu loh. Iya, betul. Jadi kamu taruh udang dan kamu gulung, itu pun juga bisa. Idenya banyak banget dari satu ini. Ini bisa jadi sorbet. Bisa jadi sorbet Sorbet. juga. Ini bisa jadi kaviar. Jadi Oh, kaviar iya, of betul. sayur asem. Iya, bisa. Kalau untuk bagi mereka yang pengen coba modern cooking, kalau kalian sudah dapat ini, you can do many things. Many things. Dari satu sayur asem Dari bisa satu ini aja. bisa Ya. jadi banyak jenis. Jadi teknik ini bisa dipelajarin. Jadi bisa juga menunya bilang a seeds of sayur asem. Jadi kamu cuma ngasih ini di piring,
clean, di sebelah kasih vegetable-nya, baru vegetable-nya dimakan dengan jelinya satu persatu. Ini kacang dengan jelly, itu juga bisa. Many things we can do with this. Kalau kalian sudah bisa tahu ini tekniknya. Iya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini inspirasi bagi para Gen Z dan milenial dalam buat apa ini? Modern cooking, fusion. Tentu saja Chef, ini sangat berguna buat kita yang khususnya teman-teman yang sedang menekuni atau sedang dalam pendidikan kulineri, ya kan? Ya. Sangat berguna banget ilmu-ilmunya, teknik-teknik baru, ada inspirasi-inspirasi baru dari Chef Mandif mengenai kuliner Indonesia, juga teknik-teknik memasak ininya, dan tentunya tentang fusion food. Nggak harus melulu dua budaya jadi satu, tapi misalnya kayak sekarang bisa sayur asem dari budaya Indonesia kita buat next level gitu. Ya. Ini saya mau tuangkan kan, bisa? Mungkin kameranya mungkin agak dalam kali ya, agak dalam bisa? Iya, dari sebelah sini ya. Oke, udah kelihatan nih. Ini kondisi broadnya panas. Masih panas. Semuanya harus panas. Kalau kita di restoran, semuanya ini panas. Ya. Ini sayur asam kreasi hari ini dengan saya. Oke. Ini dia teman-teman, sayur asam kreasi Chef Mandif. Yeay! Keren banget nih Chef Mandif, kayak rockstar di Yummy. Ada yang pertanyaan lagi? Oke, teman-teman, tadi yang satu udah bisa join? Gak jadi ya? Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman, aku sebentar ya Chef, aku umumin dulu ada challenge nih untuk dari cooking class kali ini. Ada challenge-nya, yaitu mengkreasikan jadi semenarik mungkin Indonesian fusion food sesuai dengan tema utama dari online cooking class hari ini. Nah, membuat kreasi makanan tradisional dari asal daerah kamu dan dikreasikan dalam sajian fusion. Nah, mungkin bisa pakai teknik-tekniknya Chef Mandif, boleh, terserah kalian aja. Nah, terus kalian harus submit hasil kreasi resep kalian di Yummy App. Juga bisa diposting di Instagram juga. Nah, jadi kalian submit resepnya di Yummy App, di resep non-event atau reguler, disertai dengan hashtag IMYOCC3 pada judul resep kalian. Jadi nanti judul resep, terus di belakangnya dikasih hashtag IMYOCC3. Nah, terus upload hasil kreasi resep berupa foto penyajian ke Instagram pribadi, disertai caption yang menarik dan ceritakan pengalaman kalian ketika ngikutin online cooking class hari ini sama Chef Mandif. Terus tag dan mention Instagram @YummyIDN dan @IndonesiaMemasakByYummy, dan disertai dengan hashtag Indonesia Memasak Yummy dan hashtag Yummy Online Cooking Class, hashtag IMYOCC3, hashtag Yummy App. Banyak banget hashtagnya ya. Periode uploadnya sama submission resepnya dimulai dari besok 4 Desember sampai 10 Desember 2020. Nah, akan ada hadiah yaitu fruit processor dari Philips untuk pemenang dari challenge cooking class hari ini. Gitu. Nah, untuk pemenang kuis tadi kita udah dapet 3 pemenangnya. Ini ada pemenang pertama, ada Bella dari Wonosobo. Yeay, Bella, selamat ya, kamu akan dapat gift dari tim Indonesia Memasak. Nah, terus pemenang kedua ada, ini yang tadi tanya sama Chef Mandif, ada Diana dari Tangerang. Nah, ore. Terus pemenang ketiga ada Rindi Megasari dari Bandung. Oke, selamat ya buat para pemenang kuis OCC3. Nanti kalian akan dihubungi oleh admin, betul? Bukan begitu? Betul, teman-teman. Oke, kalau gitu aku nanti abis ini mau ngingetin kalian juga, jangan lupa follow akun Instagramnya @IndonesiaMemasakByYummy.
Jangan lupa juga download Yummy App untuk kalian tahu dan update terus tentang jadwal-jadwalnya Indonesia memasak by Yummy. Karena masih banyak rangkaian acaranya nih selama 1 bulan ini di bulan Desember. Nah gitu. Oke, kalau gitu Chef Mandif, suatu kehormatan bisa di Mandif. Terima kasih banyak Chef Mandif untuk sharingnya. Sama-sama Nunu. Juga untuk semua teman-teman tim yang sudah bertugas, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join online cooking class hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan apa ya, jangan lupa nonton lagi rangkaian acara Yummy lainnya. Jangan lupa terus lestarikan budaya kuliner Indonesia. Sampai jumpa.